Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya di sini, Mr. Sarya dan juga Mr. Ridho dalam acara obrolan seputar Ramadan. Alhamdulillah, kali ini kita masih bersama dengan Ustadz Hamdan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Antum aidon. Ustadz, kita masih ingin bertanya seputar tentang bulan suci Ramadan, Ustadz, karena ini momentum di bulan suci Ramadan. Jadi Ustadz, ketika momentum bulan Ramadan telah tiba, Ustadz, sikap seorang mukmin itu seperti apa, Ustadz? Baiknya, Ustadz. Baik. Jadi seorang yang beriman ketika datang bulan Ramadan, sebagian orang mungkin merasa, aduh, Ramadan datang, saya nggak bisa makan siang lagi nih. Saya nggak bisa merasakan makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman yang enak di siang hari, ya, apalagi sirup-sirup es, bakso dan lain-lain. Ya, itu mereka merasa itu adalah penjara bagi mereka. Ya. Tapi sikap seorang mukmin tidak seperti itu. Sikap seorang mukmin itu ketika datangnya Ramadan, maka mereka akan berbahagia. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang-orang beriman itu berbahagia. Masyaallah. Nah, Ramadan ini merupakan karunia yang sangat agung bagi diri seorang yang beriman. Maka bagaimana mungkin kita tidak berbahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan? Baik, Ustaz. Jadi pertanyaan kemudian, Ustaz, apa yang menyebabkan seorang mukmin itu berbahagia ketika datangnya bulan Ramadan, Ustaz? Baik. Jadi dikarenakan di bulan Ramadan ini banyak sekali kebaikan-kebaikan, banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bulan yang mulia ini, atakum Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan ini adalah bulan al-mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Al-barakah, kata para ulama, dijelaskan dengan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi dibanding bulan-bulan yang lain, maka di bulan ini Allah tambahkan kebaikan. Apa kebaikan itu? Di antaranya dalam salah satu hadis Nabi SAW yang lain, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah. Ketika Ramadan datang, maka akan Allah bukakan pintu-pintu surga. Yani Allah akan berikan kemudahan-kemudahan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan yang berbuah pahala. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Jadi Allah akan persempit pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu kemaksiatan, sehingga orang-orang akan lebih sedikit untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sufidati syayatin, dan Allah kasih bonus kepada kita dengan Allah membelenggu syaitan-syaitan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah membelenggu para syaitan di bulan yang mulia ini. Allah bukakan pintu surga dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Maka sebuah keheranan bagi kita jika orang tidak berbahagia dengan datangnya bulan yang mulia ini. Ditambah lagi Nabi SAW, ya, menyebutkan bahwa walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Allah selamatkan dari api neraka di bulan Ramadan ini. Wadzalika kullalailah, dan itu terjadi di setiap malam-malam bulan suci Ramadan. Jadi ini adalah kesempatan bagi orang-orang untuk membebaskan dirinya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala di malam-malam bulan suci Ramadan. Luar biasa. Mr. Ridho, ternyata ini semuanya hanya terjadi di bulan Ramadan. Di bulan suci Ramadan. Begitu spesialnya bulan suci Ramadan sehingga memang sangat berbeda sekali dengan bulan yang lain, Ustaz, ya. Luar biasa. Ustaz Ridho. Oh, ini Ustaz, saya mau menanyakan sesuatu, Ustaz. Yeah. Tujuan dari kita puasa Ramadan itu seperti apa sih, Ustaz? Baik. Tentang tujuan kita berpuasa, orang-orang bertanya, kenapa kita sih harus sahur di pagi hari, harus bangun? Biasanya kita jarang bangun di pagi hari, harus makan sebelum subuh, kemudian peralihan aktivitas. Ya, aktivitas. Jadi harus makan di waktu sahur, kemudian menahan lapar dan haus dari habis subuh sampai masuk waktu maghrib.
baru malam doang kita baru bisa untuk menikmati makanan dan selainnya. Kenapa sih kita harus Allah wajibkan untuk melakukan ibadah puasa? Tidak ada tujuan seseorang diwajibkan untuk berpuasa kecuali hanya untuk satu hal. Satu hal itu adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan dari orang-orang yang berpuasa, tujuan dari orang-orang Allah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan ibadah puasa adalah agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ustaz, ada satu lagi Ustaz. Tadi kan terkait tentang takwa ya. Ya. Takwa itu sendiri apa ya Ustaz ya? Apa yang dimaksud dengan takwa Iya, maksudnya? Baik, takwa ini dijelaskan oleh salah seorang sahabat yang mulia. Beliau merupakan sepupunya Nabi SAW dan beliau juga merupakan menantunya Nabi SAW. Beliau adalah sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau menjelaskan kepada kita tentang pengertian dari takwa. Beliau mengatakan at-taqwa bermakna al-khaufu minal jalil. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang itu takut untuk meninggalkan perintah Allah dan mereka takut untuk melaksanakan apa-apa yang telah Allah larang. Ini adalah al-khaufu minal jalil. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil, dan mereka beramal sebagaimana apa yang telah Allah turunkan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi orang itu kalau bertakwa, maka ia akan beribadah, beramal sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup dengan yang sedikit. Meskipun itu hanya sedikit, maka ia mencukupkan dirinya dengan itu. Dan ini sebagaimana perkataan juga Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kata beliau, kalau seandainya seorang itu mempunyai hati yang selalu merasa cukup, merasa qanaah, maka sungguhnya dia dan rajanya dunia sama saja, karena dia sudah mencukupkan diri dengan yang sedikit. Kemudian yang keempat kata beliau terkait dari makna takwa, wal isti'dadu liyaumir rahil. Jadi seseorang itu menyiapkan untuk hari akhiratnya. Luar biasa. Sahabat mulia juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjelaskan dalam perkataan beliau yang lain, beliau mengatakan tentang persiapan seseorang untuk hari kemudian, beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia itu semakin lama semakin menjauhi kita. Artinya kita semakin berjalan untuk menjauhi dunia ini. Wartahalatil akhirata muqbilatan, dan akhirat itu semakin lama semakin mendekati kita. Kita berjalan meninggalkan dunia, berjalan untuk menemui akhirat. Walikulli wahidim minhuma banun, dan di antara dunia dan akhirat itu ada anak-anak kata beliau, maksudnya pengikut-pengikut. Kata beliau, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian orang-orang yang fokusnya kepada akhiratnya. Ya, jadi jangan terlalaikan oleh dunia dan janganlah kita menjadi orang-orang yang terbuai dengan manisnya dan fata morgana dunia. Nah, inilah yang makna dari at-taqwa menurut sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik, jadi Masya Allah Ustaz, pembahasan kali ini luar biasa Ustaz Ridho. Kita sebagai umat mukmin, menurut penjelasan tadi yang Ustadz Hamdan sampaikan, bahwa kita memang harus fokus di kehidupan akhirat Ustadz ya, lebih fokus kehidupan akhirat. Sebagaimana bulan Ramadan ini adalah bulan yang memang syahrut tarbiyah Ustadz, betul ya? Syahrut tarbiyah, benar. Jadi yang halal pun itu menjadi haram di siang hari Ustadz ya. Ditinggalkan di bulan Ramadan. Ketika antum mau buka kulkas kemudian ada es, tiba-tiba kalau memang di hatinya tidak ada takwa, sudah pastilah itu diminum Ustadz. Karena memang ada takwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi hal itu tertahan, tidak jadi kita minum. Seperti itu Ustadz ya. Iya, benar. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Baik, mungkin ada lagi Ustadz? Ada satu lagi Ustadz. Oke. Jadi kan ketika kita sudah berpuasa ya, kira-kira apa sih Ustadz yang bisa kita dapat tuh dari puasa itu? Ya, apakah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang telah berpuasa Ramadan?
Kata Nabi SAW, lis-shaimi farhatan. Untuk orang-orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. 2 kebahagiaan. Jadi bukan cuma 1 tapi 2. 2. Istri aja hanya 1 ya. Lis-shaimi farhatan. Untuk orang-orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun indal fitri, berbahagia ketika ia berbuka. Kita sangat bahagia ketika seharian berpuasa kemudian kita berbuka. Wal farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan nanti ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena pahala yang sangat besar dari puasa ini. Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi mengatakan, "As-siyamu li wa ana ajzi bih." Sesungguhnya puasa itu adalah untukku kata Allah dan aku yang akan membalasnya. Inilah keutamaan dan kemuliaan dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepertinya spesial dan khusus, Ustaz. Sangat-sangat spesial ya. Insyaallah tabarakallah. Jazakallah khairan katsiran, Ustaz, atas penjelasannya untuk hari ini terkait dengan keutamaan bulan suci Ramadan ya. Baik, pemirsa, mungkin itu saja obras kali ini, obrolan seputar Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momentum di bulan suci Ramadan ini dengan lebih dekat dan lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup obrolan seputar Ramadan kesempatan kali ini dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم